Ya, sana ini dengan nilai 1S123. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait uji ANOVA dua arah menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah mempunyai data hasil belajar siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Nah, di sini terdapat jenjang pendidikan terakhir orang tuanya itu ada yang SMP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Nah, untuk tabel kedua itu pada bagian jenis kelaminnya yang laki-laki itu kita rubah menjadi satu, pengkodean satu, dan perempuan kita rubah menjadi pengkodean itu dua. Sedangkan pada tabel ketiga itu untuk jenjang SMP pengkodeannya itu kita rubah menjadi satu semua baik perempuan maupun laki-laki. Sedangkan untuk SLTA itu pengkodeannya kita rubah menjadi dua, baik itu perempuan dan laki-laki. Begitu juga dengan perguruan tinggi pengkodeannya kita rubah menjadi tiga, baik perempuan maupun. Nah, data ini akan kita masukkan ke dalam SPSS nanti. Selanjutnya kita ke SPSS, kita dapat ke bagian eh, variabel view. Nah, yang pertama untuk nama kita buat dengan hasil belajar. Simalnya kita nolkan, labelnya kita beri hasil belajar. Pada bagian bawahnya kita isi dengan pendidikan. Untuk desimalnya kita juga nolkan. Untuk labelnya itu eh, beri nama jenjang pendidikan. Dengan SMP kita kedua kita labelkan dengan SLTA dan ketiga kita labelkan dengan PT. Lalu pada bagian ini measure-nya kita pilih yang nominal. Nah, yang ketiga itu seperti nama kelamin, kelamin label
yang gampang, kita dapat ke data itu, dan akan kita pindahkan ke dalam disk. Satu yang sudah masuk semua, kita dapat melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kita mengklik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistik, lalu pilih Explore. Yang hasil belajar kita pindahkan ke Dependent List untuk jenis jenjang pendidikan dan juga jenis kelamin kita pindahkan ke faktor list. Lalu plot, checklist bagian normality plot fitness, lalu continue. Lalu tes kembali jenjang pendidikannya, hasil belajar berdasarkan jenjang pendidikan itu SMP terdapat signifikansinya itu 0,326, SLTA 0,0779 dan PT itu 0,261. Nah, di sini untuk normalitasnya kita pilih yang bagian Sapirowil karena datanya tadi kan ada 14. Kalau datanya kurang dari 50 itu menggunakan yang bagian Sapirowil. Sedangkan kalau datanya lebih dari 50 itu menggunakan bagian yang Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, nah dari data ini, semua data SMP, SLTA, dan PT itu dia itu lebih dari 0,05 berarti dia terdistribusi normal. Selanjutnya untuk normalitas, uji normalitas terhadap hasil belajar terhadap jenis kelamin, yang laki-laki itu memiliki signifikansi 0,206 dan perempuan memiliki signifikansi 0,526. Nah, ini juga datanya lebih dari 0,05 yang berarti dia itu terdistribusi normal. Selanjutnya kita dapat melakukan uji ANOVA 2 arah dengan cara analyze, lalu pilih general linear model, lalu pilih univariate. Yang hasil belajar kita masukkan ke dependent variable,
jenjang pendidikan kita masukkan ke fixed faktor, dan jenis kelamin juga kita masukkan ke uh, fixed faktor. Lalu kita klik option. Nah, pada bagian option ini kita checklist bagian deskriptif statistik dan juga homogeneity test. Lalu kita continuekan. Nah, pada bagian IM means pendidikan, jenis kelamin dan pendidikan terhadap jenis kelamin itu kita masukkan ke display min form. Kita continue. Nah, kita dapat klik OK. Nah, di sini sudah terdapat hasil uji ANOVA 2 arahnya. Untuk jenjang pendidikan pada bagian SMP itu ada datanya itu sebanyak 14, SLTA itu sebanyak 14 data juga. Perguruan tinggi itu terdapat 14 data juga. Jenis kelamin laki-laki terdapat 21 data, perempuan juga terdapat 21 data. Untuk pada bagian deskriptif statistik, eh, jenjang terakhir, jenjang pendidikan terakhir orang tua SMP dengan jenis kelamin laki-laki itu memiliki rata-ratanya itu 58,57 dengan datanya itu ada sebanyak 7 buah. Untuk yang perempuan rata-rata jenjang pendidikan SMP-nya itu 61,43 dengan jumlah datanya juga itu 7. Dan kalau di total jumlah datanya itu ada 14 dan rata-rata totalnya itu uh, ada 60. Begitu juga pada bagian SLTA dan juga PT. Pada bagian Giving Test Equality of Error varian itu kita lihat yang bagian based on mean itu bagian based on mean-nya itu terdapat signifikansinya itu 0,748. Jika kalau nilai signifikansinya ini lebih besar daripada 0,05, maka itu artinya variabel hasil belajarnya itu sama atau homogen. Sedangkan kalau nilainya itu lebih kecil dari 0,05, maka hasil belajarnya itu tidak sama atau heterogen. Nah, berdasarkan hasil based on mean-nya, diketahui signifikansinya itu kan 0,748 yang berarti dia itu lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel hasil belajar adalah sama atau homogen. Karena varian ini bersifat homogen, maka itu artinya persyaratan dalam uji ANOVA 2 arah itu terpenuhi. Selanjutnya kita ke bagian test of between subject effect. Nah, di sini ada bagian pendidikan itu signifikansinya itu kurang dari 0,001, jenis kelamin itu signifikansinya itu 0,685 dan pendidikan terhadap jenis kelamin itu signifikansinya 0,490. Nah, kalau signifikansinya ini lebih kecil daripada 0,05, maka ada perbedaan hasil belajar terhadap variabel faktor. Sedangkan kalau nilainya itu lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil belajar terhadap variabel faktor. Nah, di sini pada bagian pendidikan itu kan signifikansinya itu kurang dari 0,001 sehingga dia itu juga kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua yang dapat diterima.
hasilnya itu dapat diterima. Sedangkan yang bagian jenis kelamin itu signifikansinya itu 0,685 sehingga dia itu lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat dinyatakan ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan jenis kelamin eh, dan hasilnya itu ditolak. Sedangkan untuk jenis kelamin eh, pendidikan terhadap jenis kelamin tensinya itu 0,490 sehingga dia itu lebih besar daripada 0,05. Maka ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Hasilnya itu ditolak. Nah, pada bagian estimate marginal mean itu terdapat jenjang pendidikan jenis kelamin dan juga jenjang pendidikan terhadap jenis kelamin. Nah, bagian ini menjelaskan tentang perbedaan nilai rata-rata hasil belajar berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa secara deskriptif. Nah, hasilnya itu dapat dilihat pada bagian means dan juga pada bagian 95% confidence intervalnya, baik yang lower bound atau yang dapat dilihat pada tabel ini. Sekian penjelasan saya terkait uji ANOVA dua arah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.